Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Evelyn dari kelas 11 Busana 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua materi tentang pendidikan Pancasila, mengenai dua unit, yaitu unit Pancasila dan unit Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di unit Pancasila ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Lalu, untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila menurut Murdiono terdapat 3 tataran nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dan untuk pengertiannya sendiri, nilai dasar merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Sedangkan nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu, bersifat kontekstual. Dan nilai praksis adalah nilai yang terdapat kenyataan hidup sehari-hari dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Terus, gimana sih cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara? Tentunya banyak sekali cara kita untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara melalui sikap-sikap serta perilaku yang dapat kita lakukan di kehidupan kita. Mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah, kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Kemudian untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, kita dapat mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama.
Kemudian untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita dapat menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Yang terakhir, untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita dapat melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, dan mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandalan, melanggar aturan lagi. Kok cuma saya, Bu, yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu? Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali tutup 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak ada loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu unit tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di unit ini kita akan membahas tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Nah, norma itu apa sih? Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, norma harus kita terima dan patuhi meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Norma terbagi dalam 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Contoh-contoh norma yaitu seperti di banyak budaya, mengucapkan kata terima kasih adalah norma sosial yang penting sebagai tanda penghargaan terhadap bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh orang lain. Mengikuti antrian adalah norma sosial yang berlaku di banyak tempat, seperti toko, bank, atau tempat umum lainnya. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah konflik. Lalu menghindari berbicara di telepon seluler atau menelepon dengan volume yang keras di tempat umum adalah norma sosial untuk menghindari gangguan kepada orang lain. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain atau mengajukan pertanyaan yang terlalu pribadi dianggap sebagai norma sosial yang penting. Lalu di banyak agama, norma sosial mengharuskan pemeluk agama untuk mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup saat mengunjungi tempat ibadah. Lalu, bagaimana jika seseorang melanggar norma? Tentunya akan ada banyak konsekuensi yang akan diterima apabila seseorang melanggar norma, seperti dikenai sanksi, dikucilkan, diguncingkan, serta dijauhi masyarakat sekitar. Emangnya, perlakuan apa saja yang disebut sebagai pelanggaran norma? Jadi, pelanggaran norma tersebut misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran, melakukan seks bebas, atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma.
Allah. Dad, sudah azan. Ah, nonton ini aja dulu. Sudah waktunya sholat asar. Males dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi, untuk sanksi pelanggaran norma, contohnya ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran agama tersebut. Baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia, ataupun kelak setelah dia meninggal dunia. Contoh lain, ketika warga masyarakat melanggar kesepakatan yang telah digariskan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kemasyarakatan, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat tersebut. Apakah sanksinya berbentuk pengucilan atau bahkan pengusiran? Berikutnya, contoh yang lebih tegas ialah ketika ada seseorang warga masyarakat yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh norma hukum, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih gimana kehidupan kita kalau nggak ada norma atau nggak ada peraturan? Yuk simak video berikut. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturanlah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Nggak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerja sama.
Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious! Baik, cukup sekian video penjelasan materi pendidikan Pancasila dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. Terima kasih.